Lagian kalau gue mikirnya ya, kalau kue lebaran ada di rumah kita, itu tujuannya bukan buat kita, tapi buat orang yang datang ke rumah. Iya kan? Ya kecuali adalah kue-kue yang jadi favorit lo, terus lo ambil taruh di kamar biar nggak diambil sama orang lain. Nah biasanya gue sama adik gue suka melakukan itu. Dari dulu sampai sekarang kue lebaran yang selalu jadi favorit gue adalah, lo tau gak sih kue coklat tapi yang ada cornflake-nya? Iya, tahu. Iya, iya. Aduh itu enak banget. Jadi tuh rasanya tuh nggak terlalu manis, terus kuenya tuh kayak nggak heavy gitu. Maksudnya kayak ketika kita kunyah dan telan tuh nggak berat kayak kue-kue lainnya. Kalau kayak kue putri salju, misal atau kastengel atau nastar, seperti mati lampu. Wah, rasa Aduh, dong. nasar. Cuman emang ininya ya tantangannya ya. Berarti kan harus bikin ketika puasa. Iya, Nah betul. itu yang bikin nyokap gue tuh jadi males. Nyokap gue kalau bikin kue tuh enak banget ya. Cuman ya gitu, ketika di puasa kayak gini kan mau nggak mau ya jadinya males, lemes gitu. Iya. Gue mau bantu, guanya masih di sini. Jadi ya udahlah. Padahal gue udah mau bikin itu tuh restoran cookie sama nyokap gue Wih. berdua. Tapi susah nih kalau setengah-setengah begini ya. Jadi ya udah kita memanfaatkan yang udah dikasih aja. Yes Global People, this is Global Afternoon Show bareng Laras Tahira. Kita masih menemani kamu di hari-hari yang vibes-nya itu masih lebaran ya. Lebaran tuh udah identik banget pasti sama yang namanya kue lebaran. Cuman gak tahu ya, tahun ini di rumah gue kue lebarannya itu kue-kue dari hampers. jadi tuh kita nggak sengaja yang beli ke tempat kue untuk beli kuenya ditaruh di meja ruang tamu rumah gue gitu. Cuman karena adek gue banyak dapat hampers dan gue juga ada beberapa dapat hampers dan isinya adalah kue, ya udahlah itu aja, iya nggak sih? Iya Kayak ngapain sih. beli lagi? Lagian kalau gue mikirnya ya, kalau kue lebaran ada di rumah kita, itu tujuannya bukan buat kita tapi buat orang yang datang ke rumah. Iya kan? Ya kecuali adalah kue-kue yang jadi favorit lo, terus lo ambil taruh di kamar biar nggak diambil sama orang lain. Nah biasanya gue sama adik gue suka melakukan itu gitu. Nah cuman ya Global People, kalau mau pilih-pilih kue kering harusnya jangan asal pilih aja gitu. Jadi jangan yang asal kelihatan di depan mata lo terus lo ambil gitu. Atau misalnya gue sih sukanya ini, gue sukanya itu. Jangan asal, karena ahli gizi dari FKM Universitas Airlangga Mahmud Aditya Rifki itu memberikan panduan untuk memilih kue kering. Jadi ada panduannya nih kalau lo mau cari kue kering. Nah Mahmud ini bilang kalau penggunaan bahan tambahan pangan, penggunaan pengawet, pemanis dan pewarna itu boleh dalam makanan, tapi ada batasan amannya. Nah aturannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga BPOM. Nah katanya Mahmud juga ingetin masyarakat mewaspadai bahan tambahan ilegal yang tidak terdaftar. Kalau warnanya terlalu mencolok dan tidak natural, sebaiknya dihindari aja. Nah aroma tengik itu bisa jadi tanda kualitas kue menurun. Jadi nggak ada masalah tuh kalau lo pergi ke toko kue, sekalipun yang mahal banget ya Global People, yang satu boxnya bisa 250.000, nggak masalah lo buka dulu, lo cium deh tengik apa enggak, jangan ketipu sama nama brand doang. Nah gitu. Nah lemaknya tuh udah teroksidasi katanya kalau aromanya tengik, dan sebaiknya itu udah jangan dikonsumsi lagi. Nah konsumen juga harus cek tanggal kadaluarsa dan kondisi segel produknya. Pastiin kemasannya juga nggak bocor ya Global People. Ada pecahnya atau retaknya jangan dibeli gitu. Itu arahan dari ahli gizi dari FKM Universitas Erlangga. Nah ngomongin kue lebaran, menurut gue sih kayaknya nggak akan ada bosennya ya, karena biasanya kue lebaran itu memang selalu ada setiap hari raya aja. Nah misalnya kita nggak ngomongin lebaran doang deh, Natalan atau hari raya agama lain juga pasti ada tuh kue-kue andalannya. Nah kalau lebaran sendiri kan paling apa? Kastengel, terus kue putri salju, kue coklat. Nah kalau kue coklat biasanya beragam tuh. Tapi kalau gue sendiri ya, dari dulu sampai sekarang kue lebaran yang selalu jadi favorit gue adalah, lo tau gak sih kue coklat tapi yang ada cornflake-nya? Iya, tahu. Iya. Aduh itu enak banget. Jadi tuh rasanya tuh nggak terlalu manis, terus kuenya tuh kayak nggak heavy gitu. Maksudnya kayak ketika kita kunyah dan telan tuh nggak berat kayak kue-kue lainnya. Kalau kayak kue putri salju, misal atau kastengel atau nastar, seperti mati lampu. Wah, rasa Aduh, dong. nasar. Kita kunyah dan telan tuh kayak berat banget di tenggorokannya, makanya nggak bisa makan banyak. Nah kalau si kue coklat yang ada cornflake-nya itu tuh bisa yang satu jar tuh gue habisin sendiri. Itu sih yang bener-bener jadi favorit gue. Tapi sisa-sisa kue lainnya sih biasanya gue paling suka ya putri salju, itu udah pasti enak banget ya Global People. Meskipun bikin berantakan mulut gitu tapi enak banget. Terus nastar juga gue suka, tapi tergantung sih nastarnya tuh yang gimana dulu
dulu karena beda-beda tuh biasanya rasanya. Bahkan akhir-akhir ini selama bulan Ramadan kemarin kalau gue lihat tren di TikTok itu banyak banget orang-orang compare atau battle kue nastar mana yang paling enak ya. Cuman harganya buset luar biasa sih. Yang paling murah aja yang di battle itu 95.000, sisanya udah di atas 100 dan 200 ribuan semua. Mungkin dari ini ya, dari kualitas nanasnya tuh yang bikin jadi mahal. Kalau operator Nanda, kue lebaran yang jadi favorit lo apa? Nastar gua Oh nastar. sama keju. Oh iya, kejunya apa nih? Kastengel atau keju yang beda yang lainnya? Kastengel. Nah kastengel juga tricky ya. Kadang kita bisa nemuin kastengel yang enak banget, kadang ada yang hambar. Iya betul. Yang rasanya apa ya, kering gitu nggak suka. Iya gua. bener, itu kering gak enak banget. Itu, ya, Lu jangan yang murah belinya. enggak, maksudnya dikasih. Oh dikasih. Kalau dikasih udah gak bisa milih tuh. Ya udahlah terima-terima aja. Nah kalau dikasih biasanya milihnya yang harganya gak terlalu gimana-gimana Dan, ya kan? Pantes ya. Iya, makanya pas nyampe ke kita, alah kering banget Dulu lagi di ini. keluarga gua soalnya sebelum lebaran seminggu Mm-mm. itu semua anak dari nenek gua ngumpul Mm-mm. bikin kue. Oh ya itu yang oke Itu sih. enak banget. Enak. Cuman emang ininya ya tantangannya ya. Berarti kan harus bikin ketika puasa. Iya, Nah betul. itu yang bikin nyokap gue tuh jadi malas. Nyokap gue kalau bikin kue tuh enak banget ya. Cuman ya gitu, ketika di puasa kayak gini kan mau nggak mau ya jadinya males, lemes gitu. Iya. Gue mau bantu, guanya masih di sini. Jadi ya udahlah. Padahal gue udah mau bikin itu tuh restoran cookie sama nyokap gue Wih. berdua. Tapi susah nih kalau setengah-setengah begini ya. Jadi ya udah kita memanfaatkan yang udah dikasih aja. Kalau Fadil apa? Kue lebaran favorit? Kalau di keluarga tuh ada nyebutin namanya coklat Coco Crunch. Coklat Coco Crunch. Itu mirip-mirip sama yang gue suka tuh. Nah, jadi si kuenya ini tuh kayak mirip yang tadi itu yang coklat yang itu. Yang ada cornflake-nya. Cuman tuh dikasih Coco Crunch terus dikasih coklat lumer di atasnya terus dikasih apa bulir-bulir Iya, yang gitu tuh. sprinkles. Iya, Itu best sih. Berarti itu Asli. homemade, bikin sendiri. homemade. Oh, pada nggak mager keluarga orang ya? Bikin kue begitu Nah, ya? Padahal kebetulan sih udah 2 kali lebaran nggak ada tuh. apanya? Oh, udah nggak dibikin lagi. Emang biasanya begitu kalau di keluarga. Gue dulu tuh hampir setiap tahun bikin kue. Gue dan nyokap gue. Nah dari kecil, bahkan dari gue kecil, gue tuh bagian yang ininya ngasihin margarin sebelum dimasukin ke oven tuh gue tuh waktu kecil. Nah makin gede gue bantuin bikin adonan segala macam sampai akhirnya gue bisa lah bikin cookies itu, bikin kue lebaran. Cuman ya gitu, udah nyokap gue udah semakin tua, terus udah semakin lemas menjalani puasa. Jadi nggak bisa deh bikin cookies untuk lebaran ketika di masa Ramadan ini gitu, Global People. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kue lebaran yang jadi favorit kamu apa? Yang bikin kamu tuh gak rela gitu kue lebaran itu mejeng di meja ruang tamu rumah lo karena nanti bakal diambil orang. Jadi lo ambil duluan, lo selamatkan dulu di kamar lo. Apa? Kasih tahu sama Laras Global People, bisa share via WhatsApp di 08 12 12 884 atau boleh isi kolom question box di @884 Global Radio.